karena perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kalau kita, Bapak Ibu Saudara, mau menghitung hari-hari, menghitung juga kebaikan Tuhan dalam hari-hari kita. Amin, saudaraku. Amin. Baik, kita akan buka dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian dikatakan di sana. Ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, sekali lagi saya bacakan buat kita semua dan bagi saudara yang telah menemukannya, mari baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita menghitung hari-hari kita sedemikian. Jadi ada kata sedemikian, ya. Menghitung hari-hari tidak sepintas, tidak sekedar, tetapi sedemikian. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita mencoba belajar menghitung hari-hari kita sedemikian. Yang pertama, saudaraku, bahwa usia kita dihitung mundur, bukan dihitung maju atau bertambah. Ini perlu kita sadari, saudaraku. Kalau usia yang Tuhan tetapkan bagi Bapak Ibu Saudara 80 tahun misalnya, dan saudara sekarang berusia 60 tahun, maka ketika hari ini saudara berulang tahun misalnya yang ke-60, itu berarti sisa jatah saudara untuk menjalani hidup itu tinggal 20 tahun lagi. Tahun depan dihitung 61, itu berarti bukan bertambah tapi berkurang lagi 1 tahun lagi. Seterusnya demikian sampai ke 80, 0, kalau gitu 0 dari tahun, bulan, minggu, jam, menit, detik, 0, saudara dipanggil pulang. Ini perlu kita sadari. Demikian yang saya paham, saudara, salah satu cara menghitung hari-hari kita sedemikian. Ya, supaya kita jangan terkecoh bahwa ketika kita ulang tahun yang ke-65, seakan-akan usia kita ditambah. Tidak. Usia kita malah berkurang. Tinggal sisa 15 tahun lagi, misalnya, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh menggunakan waktu itu sungguh-sungguh hanya pada kehendak Tuhan. Yang setuju katakan. Nah, yang berikutnya, saudara, kalau orang mau datang ke dunia ini ada patokan waktu. 9 bulan dalam rahim seorang ibu itu ada patokan waktu, baru dia boleh atau layak datang ke dunia ini. 8 bulan atau 9 bulan, kadang-kadang adalah yang 10 bulan. Tapi normalnya 9 bulan dulu dalam rahim seorang ibu baru kita datang di dunia ini. Tapi kalau untuk meninggalkan dunia ini, ya kan, tidak ada patokan waktu. Nah, gitu. Ini perlu kita sadari juga. Ini cara menghitung hari-hari kita. Untuk meninggalkan dunia ini tidak ada patokan waktu. Ada hanya 1 tahun dia diizinkan Tuhan hidup. Dia sudah meninggalkan dunia ini. Ada yang 10 tahun dia sudah meninggalkan dunia ini. Ada yang 50 tahun dia sudah meninggalkan dunia. Tidak ada patokan waktu. Meski firman Tuhan mengatakan umur kami 70 tahun, kalau buat 80 tahun dan seterusnya, tetapi bisa jadi juga sebelum 70 tahun, sebelum 50 tahun, dan sebelum 30 tahun orang sudah meninggalkan dunia. Ini perlu kita sadari. Supaya apa? Supaya kita jangan anggap remeh dengan kehidupan kita, supaya kita tidak membuang-buang waktu dengan sia-sia. Terutama bagi yang muda-muda, ya, jangan pernah berpikir toh ada jatah hidup 80 tahun. Itu rahasia Tuhan. Ya, apakah saudara masih diizinkan Tuhan hidup 80 tahun atau malah dipanggil dalam usia yang sangat muda? Karena faktanya banyak memang orang dipanggil dalam usia muda. Hanya datang ke dunia ini yang ada patokan waktu, yaitu 9 bulan dulu dalam rahim ibunya. Tetapi meninggalkan dunia ini tidak ada patokan waktu. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa usia kita, ya, usia manusia, kalau kita cermati betul-betul tidak terdiri dari tahun, tidak terdiri dari tahun-tahun. Tidak, saudara-saudara. Wah, umurnya udah 80 tahun, umurnya udah 70 tahun, umurnya udah 60 tahun, dan seterusnya. Ternyata bukan. Tahun-tahun itu, tahun-tahun usia manusia itu terdiri dari hanya 1 detik. Terdiri dari hanya 1 detak jantung. Detik-detak. Usia saudara terdiri hanya dari 1 detak jantung saja. Bukan dari 1 tahun. Bukan 365 hari. 1 detak jantung. Disitulah usia Anda.
Usia saya hanya terdiri dari 1 detak jantung yang ditambah dengan detak jantung berikutnya, yang ditambah dengan detak jantung berikutnya, sampai sekitar 31.536.000 detak setahun. Sadarilah saudaraku bahwa usiamu hanya terdiri dari 1 detak jantung. Karena kalau detak jantungmu sudah berhenti, maka berhentilah usiamu. Haleluya. Perlu kita sadari bahwa usia saudara saya hanya terdiri dari 1 detak jantung. Yang Tuhan tambahkan, kalau Tuhan izinkan 1 tahun, maka berdetak jantung saudara 31.536.000 kali dalam 1 tahun. Tapi sesungguhnya terdiri hanya dari 1 detak jantung. Tak, tak, tuh. Coba, masing-masing kerabat denyut jantungnya dulu. Coba masing-masing, supaya nggak ada yang sombong, ya kan? Supaya jangan ada yang lupa Tuhan. Mak, ini kalau berhenti sudah selesai juga, ya kan? Ya kan? Ini kalau berhenti ini, tak, selesai. Nggak ada hebatnya, saudara. Dengan demikian kita jadi tetap menjaga kerendahan hati. Nggak ada yang bisa kita sombongkan, saudaraku. Amin. Haleluya. Masih. Wah, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya atau hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan demikian saudara-saudaraku, dengan kita menyadari sepenuhnya bahwa yang pertama, usia kita terdiri hanya dari 1 detak jantung. Yang kedua, bahwa untuk meninggalkan dunia ini tidak ada patokan waktu, saudara-saudara. Yang ketiga, bahwa usia kita dihitung mundur. Usia kita itu berkurang, bukan bertambah. Saya percaya mulai hari ini kita akan beroleh hati yang lebih bijaksana. Ada amin, saudaraku? Haleluya. Makin wise, makin bijaksana, makin cerdas, makin bijaksana, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di tahun-tahun di mana firman Tuhan demi firman Tuhan sedang digenapi, ya. Mohon semuanya fokus pada firman Tuhan, agak abaikan dulu chattingan, WhatsApp, ya, Facebook, ya. Haleluya. Kita hidup di tahun-tahun sebenarnya dunia tidak sedang baik-baik. Dunia ini tidak sedang baik-baik. Tidak. Puji Tuhan, hidup kita dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi kalau jujur, dunia sedang tidak baik-baik. Bangsa-bangsa, negara-negara tidak sedang baik-baik. Saudara perhatikan apa yang kini sedang terjadi di alam semesta. Roma 8 ayat 22-23 berkata bahwa alam semesta bagaikan wanita sedang menghadapi persalinan. Ya. Saudara perhatikan fenomena alam semesta, tiba-tiba banjir, ya, melanda di mana-mana, saudaraku. Banyak bencana alam yang tiba-tiba terjadi, saudara-saudara. Dari situ saja kita dapat dipastikan bahwa keadaan dunia sedang tidak baik-baik. Keadaan ekonomi dunia pun sedang tidak baik-baik, saudara-saudara. Ya. Keadaan iman pun sedang tidak baik-baik. Iman orang percaya hari ini sedang diuji, saudara-saudara. Kita sedang diperhadapkan dengan rupa-rupa ujian. Saya tidak tahu ujian model apa yang saudara sedang hadapi hari-hari terhadap iman. Tetapi dipastikan iman orang percaya sedang diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Apakah melalui ekonomi? Apakah melalui sakit penyakit? Apakah melalui pilihan, ya, dalam pekerjaan? Ya, apakah melalui goncangan di dalam keluarga? Ya, komunikasi yang terganggu antara suami istri, orang tua anak. Ini sedang terjadi hari-hari ini, saudara-saudara. Dan semua itu merupakan penggenapan firman Tuhan. Apa yang Allah telah perhitungkan, apa yang Allah telah tahu jauh-jauhan sebelumnya, itulah yang disebut dengan nubuat firman Allah. Itu sedang terjadi hari-hari ini, saudara.
apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, semua merupakan apa yang telah Allah katakan. Kita lihat di dalam Ibrani 12, mohon dibukakan Ibrani 12 ayat 27. Di sana berbicara tentang segala sesuatu sedang digoncangkan, saudara-saudara. Sedang digoncangkan, ya. Ibrani 12. Oke, kalau bisa lebih cepat ya. Oke, kita mulai lihat dari ayat 27. Ungkapan satu kali lagi, kalau dari ayat 26, ya silakan dari ayat 26 biar utuh ya kita mengerti. Di ayat 26 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia berjanji, ya, ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Saudara-saudara, ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, ya. Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Segala sesuatu dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Hanya ada satu yang tidak tergoncangkan. Di luar itu semua digoncang. Ayat 28, apa yang tak tergoncangkan itu. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Jadi beribadah adalah kunci, kata kunci untuk kita kuat, untuk kita berkemenangan menghadapi goncangan demi goncangan yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, kualitas ibadah perlu kita jaga, saudara-saudara. Ibadah di rumah antara suami istri harus sama-sama membangun mesbah ibadah. Amin, saudaraku. Di rumah tidak boleh ada dua mesbah, hanya ada satu mesbah. Jangan istri bangun mesbah sendiri, suami bangun mesbah sendiri, anak-anak bangun mesbah sendiri. Tidak, itu celah buat iblis mengacaukan. Seakan-akan tetap rohani kelihatannya, tetapi itu tidak berkehendak, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bangun satu mesbah di rumah. Amin. Bangun hanya satu mesbah di rumah, hanya satu mesbah. Tuhan menghendaki kita bersehati, bersekutu di dalam satu mesbah. Berdua pribadi boleh, tapi itu bukan dinamakan mesbah. Dua pribadi, engkau mau curhat kepada Tuhan silakan, tetapi mesbah, yang namanya mesbah hanya ada satu dalam keluarga. Itu sebabnya suami harus mendorong istri untuk membangun mesbah. Istri harus mendorong suami membangun mesbah. Anak-anak harus mau membangun mesbah yang dibangun oleh orang tua. Anak-anak jangan manja-manja lagi hari-hari ini, karena anak-anak yang lemah ibadahnya paling gampang diseret oleh dunia ini, diseret oleh handphone, diseret oleh segala tontonan yang ada di medsos, diseret oleh pergaulan di luar sana. Oleh sebab itu, mari kita jaga kualitas ibadah kita di rumah. Amin. Jangan anggap sepele ibadah, jangan anggap sepele mesbah dalam keluarga. Jangan anggap santai aja, tidak punya rasa tanggung jawab untuk membangun ibadah di rumah. Kita tidak tahu apakah suatu saat tidak boleh lagi beribadah sama sekali di gedung seperti ini. Oleh sebab itu, saudaraku, mulai sekarang miliki kebiasaan untuk membangun mesbah keluarga. Ada amin, saudaraku? Tidak tahu, antikristus sudah segera akan menyatakan dirinya. Bisa saja dia melarang ibadah-ibadah karena untuk bangsa Israel sendiri sesuai dengan kitabnya dia akan melarang ibadah khusus bangsa Israel. Tapi bisa jadi juga untuk orang Kristen di seluruh dunia dia akan melarang ibadah. Ketika larangan itu ada, maka kita sudah siap, sudah terbiasa beribadah di rumah. Haleluya, saudara-saudara. Maka saya bilang kita sedang baik-baik dari pihak antikristus, ya. Sudah hampir rampung persiapan mereka untuk mereka memerintah dunia ini selama yang Tuhan izinkan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, ibadah itu penting. Ya, aku bisa berdoa kok. Ya, silakan berdoa. Tapi yang namanya mesbah hanya ada satu dalam keluarga. Haleluya. Nah, ini kita tadi berbicara tentang segala sesuatu digoncangkan, ya. Ini kita sudah lihat di sini, saudara-saudara. Kalau segala sesuatu hari ini sedang digoncangkan. Iman digoncang, gereja pun digoncang, ekonomi digoncang, kesehatan digoncang. Ya, kesehatan sekarang sedang dibuat bingung, ya kan? Muncul omikron, ya kan? Siapa yang membuat itu? Siapa yang menciptakan itu? Kita harus cerdas membaca tanda-tanda zaman ini, saudara-saudara. Pasti ada tujuannya di balik ini. Tidak ada yang kebetulan, mereka mendesain itu. Oleh sebab itu kita harus betul-betul, ya, melihat bahwa kita sedang dalam keadaan dalam tanda kutip perang. Kalau dalam situasi perang tidak satu yang boleh lengah, semua harus siap-siap. Amin, Bapak Saudara. Peperangan kita peperangan rohani memang. Nah, dalam peperangan rohani bisa saja iblis pakai istri untuk menggoncang suami, atau sebaliknya bisa saja suami dipakai oleh iblis menggoncang istri.
menteroris, menteror anak, atau bisa saja anak dan lain sebagainya. Harus hati-hati. Serius Bapak Saudara, ini kita sedang, karena kita adalah target iblis. Kalau orang dunia itu gak jadi target, itu sudah memang bagian dia. Tetapi saudara dan saya, umat percaya perjanjian baru, umat percaya perjanjian lama menjadi target daripada mereka. Oleh sebab itu jangan main-main hari-hari ini. Waspada, kuasai diri sepenuhnya. Miliki hati yang bijaksana. Bukan soal kapan mati. Kalau mati itu, ya kita udah tahu kapan saja bisa mati. Tapi persoalan selama kita hidup, saudara-saudaraku, mari kita betul-betul bijaksana. Jangan sampai kita di luar kehendak Tuhan. Betul ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kita, bukan dari Wahyu 3:10. Ada jaminan bagi kita untuk Tuhan melindungi kita dari pencobaan yang terjadi di seluruh dunia hari-hari ini. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan, saudaraku. Wahyu 3:10. Di sana dikatakan karena engkau, ya cepat tolong cepat. Ya, Wahyu 3:10. Ini ada jaminan memang. Kita akan masuk kepada beberapa jaminan. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan, saudaraku. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari-hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya ulangi dari atas, karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi saudara menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua harus melakukan firman. Amin. Nggak santai, nggak hanya mendengar, nggak hanya datang beribadah dulu manis. Tidak hanya berdoa, lakukan firman. Banyak firman yang harus dilakukan. Jaga kekudusan itu firman. Ya, kuasai hatimu. Ya kan? Jangan segenap hatimu dengan segenap waspada. Itu lakukan, saudara. Harus dilakukan itu. Ya, tunduklah kepada suami. Suami takut Tuhan, lakukan. Gak ada tawar menawar. Kasihilah istrimu, lakukan. Jadi semua firman harus dilakukan. Kalau mau mendapat perlindungan dari Tuhan atas pencobaan. Kita sedang dicobai oleh COVID, kita sedang dicobai oleh vaksin. Semua dunia dicobai. Mana yang betul ini? Seperti apa ini semuanya? Kita sedang dicobai, saudara-saudara. Betapa tidak? Ada pemaksaan. Ini pencobaan. Tapi kita akan dilindungi baik dari COVID, Omikron kah, ya kan, vaksin kah. Tuhan akan melindungi kita bila kita melakukan firman-Nya yang setuju katakan amin. Ini jelas, ini tegas, saudara-saudara. Jadi saudara, kalau mau dilindungi Tuhan dan segala bentuk pencobaan apapun, lakukan firman. Ya, lakukan firman. Beribadah dalam tekun, jaga kekudusan, miliki kerendahan hati, penguasaan diri, buah roh. Haleluya. Suami istri harus saling kebergantungan. Tidak ada istri yang bisa berdiri sendiri. Tidak ada suami yang bisa berdiri sendiri. Haleluya. Ini gak main-main kita ini. Jangan ada berkira aku bisa hidup sendiri. Jangan kawin kalau mau hidup sendiri. Suami ada mutual dependent namanya, mutual dependent, saling kebergantungan. Suami pun ada kebergantungannya kepada istri. Istri pun begitu. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Jemaat dengan gembala juga begitu, saudara-saudara. Tidak boleh cuma jalan sendiri. Udah, persaudaraan sendiri-sendiri. Betul. Itu berbicara soal pilihan, saudara. Karena ada kalimat itu. Persaudaraan sendiri-sendiri. Itu pilihan, artinya kau pilih surga, monggo. Kau pilih neraka, monggo. Tetapi untuk membangun kehidupan orang percaya harus ada kelompok. Amin. Harus ada kumpulan anak domba, harus ada kumpulan dombanya Tuhan. Gak bisa jalan sendiri-sendiri. Itu makanya ada gereja jemaat lokal. Itu makanya ada persekutuan supaya ada kelompok domba-dombanya Tuhan, saudara-saudara. Karena surga pilihan, lalu aku gak butuh gereja, gak bisa. Lalu aku gak butuh gembala, gak bisa. Lalu aku gak butuh anak-anak Tuhan, gak bisa. Aku tetap butuh sesama anak-anak Tuhan, sesama umat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau nggak diseret, ya dengan pikiran itu iblis akan gampang menyeret kita dan ujungnya membinasakan, saudara-saudara. Haleluya. Jadi ini, saudara dan saya ada jaminan untuk dilindungi dari segala bentuk pencobaan hari-hari ini. Tapi lakukan dulu firman Tuhan. Engkau dan aku harus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan, seberapa yang kau tahu, lakukan itu, saudara. Untuk apa? Untuk tekun menantikan. Jangan abai. Kalau saudara tidak tekun menantikan kedatangan Tuhan, ya mungkin saudara lalai dengan bidang ini karena tekun, tidak masuk bidang yang diangkat. Karena pengangkatan itu pasti. Tidak ada kerancuan akan pengangkatan jemaat. Itu pasti. Saudara. Dan orang yang menantikan Tuhan, yang bertekun menantikan Tuhan, menjaga kekudusan, orang-orang yang tidak lagi tertarik dengan dunia ini, saudara pastikan, make sure engkau tidak lagi terikat hatimu dengan dunia ini. Selama saudara masih diizinkan Tuhan mengelola harta yang sekarang, kelola dengan baik, tapi jangan terikat dengan itu.
Haleluya. Tidak Tuhan melihat engkau tidak tertarik dengan berkat, tidak tertarik dengan surga, kau tertarik dengan dunia ini. Berarti kau layak menjadi mempelainya. Orang Kristen yang terangkat hanyalah mereka yang sudah rela meninggalkan dunia ini. Sudah rela meninggalkan popularitas, titel, jabatan, harta, deposito, harus rela. Kalau masih di situ hartamu berada, di situ hatimu berada, di situlah engkau, kata Tuhan. Selamat tinggal, kata Tuhan. Be careful. Saya bicara apa adanya. Karena begitulah firman Tuhan, begitulah Tuhan berbicara. Haleluya. Make sure saudara-saudara, hatimu rela melepaskan seberapa pun depositomu, seberapa pun banyak harta. Jika tidak, Tuhan bilang di situ hartamu berada, di situ hati berada. Hatimu apa? Hatimu di situ, kata Tuhan. Ya sudah, bye bye. Serius. Bergumullah untuk ikatan hati ini. Di zaman sekarang masih ada orang yang masih rela mengorbankan ABC asal dapatnya profesor. Hari ini profesor yang dipikirin, Tuhan belum mau datang. Serius. Hari ini telatlah. Haleluya. Siapkan hati meninggalkan segala sesuatu. Bahkan saudaramu sendiri, kalau itu penghalang untuk melekat kepada Tuhan, tinggalkan. Kata Tuhan. Tuhan yang bilang, bukan khotbah yang bilang, saudara-saudara. Karena akan ada pemisahan. Yesus datang kali pertama menjadi juru selamat. Yesus datang kali kedua menjadi hakim, memisahkan domba kambing, ilalang kambing, memisahkan gadis bodoh gadis bijaksana. Pemisahan terjadi hari ini, saudara. Jadi disitulah kita sedang hidup, saudara. Jadi jangan punya mental everything is fine, everything is alright. Enggak everything is fine, saudara. Saudara harus siap. Mari kita lihat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Dari Efesus 5, ya, ayat yang ke-16. Apa dikatakan di sana? Kita lihat dari Efesus 5 ayat yang ke-16. Oke, mungkin kita buka mulai dari ayat 15, ya, coba mulai dari ayat 15 dan seterusnya. Oke. Mari kita baca sama-sama. Saudara ikuti saja, saya bacakan. Karena itu, ya, semua fokus ya, semua fokus. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif bijaksana. Ya, kalau coba ayat yang ke-14 apa dikatakan di sana? Naik dulu ke 14. Kita boleh lihat, ya, supaya kita nyambung dengan apa yang tertulis di dalam Efesus ini. Coba ayat 14, silakan. Naikkan lagi ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Oke. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kaum yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati rohani ya, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, saya akan baca sekali lagi, cepat, tolong. Ayat 15. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, bagaimana hidupmu sehari-hari? Bagaimana engkau menggunakan pagimu? Ya, adakah engkau mendahulukan Tuhan? Ya, ketika engkau baru bangun pagi, adakah saudara mendahulukan Tuhan? Adakah saudara mengutamakan beribadah kepada Tuhan? Adakah saudara mengutamakan bersekutu dengan Tuhan atau tidak? Jika tidak, saudara adalah pembohong, berdusta semua. Bersandiwara kita semua yang datang beribadah ini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari engkau tidak mengutamakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada amin saudara? Jangan jadi pemain sandiwara di hadapan Tuhan. Utamakan Tuhan. Anda tidak akan bisa apa-apa di luar Tuhan. Tidak akan bermenang sama sekali. Tuhan, WhatsApp yang kau lihat duluan. Jika itu yang kau lakukan, hari ini bertobat. Haleluya. Tidak ada yang bilang amin. Berarti kena semua kan gitu. Haleluya. Iya, kita bisa saja pandai khotbah di sini, pandai main musik di sini, duduk manis di situ, tapi keseharianmu bagaimana? Iya kan, bisa saja kelihatan manis, shalom. Tapi keseharianmu bagaimana? Tuhan tahu. Haleluya.
bersuara, yang bergereja di bersanduara kita, ya kan? Tapi keseharian kita dengan Tuhan itu perlu kita pastikan baik hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa saudaraku? Kalau saudara, ini pengalaman saya, kalau saya tidak mengutamakan Tuhan dulu, tidak bersekutu dengan Tuhan, daging saya yang muncul. Hal kecil bisa jadi besar, hal sedikit bisa jadi banyak, entah kemana-mana liar. Makanya Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat kehendak Tuhan. Berbuat dosa, berbuat kehendak dunia, iya. Berbuat kehendak daging, iya, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus bijaksana hari-hari ini, ya, karena kita tidak sedang baik-baik, dunia sedang tidak baik-baik hari-hari ini. Lalu dikatakan, bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, ya. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu apa? Enggak mau tahu, enggak peduli, cuek. Saudara-saudara, enggak ada rasa takut, enggak ada ketertiban hidup semaunya, semasuka dia. Itu orang bebal. Saya nggak tahu saudara. Ya, saya nggak tahu saudara. Bisa saja kelihatan manis, tapi sesungguhnya bebal. Karena hidup suka-sukanya, semaunya, tidak semaunya Tuhan. Hati-hati saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita hidup arif dan bijaksana. Saudaraku, haleluya. Kalau saudara perhatikan tanda-tanda zaman ini, kenapa Tuhan? Ayo kita buka dari Wahyu 6 ayat 6. Silakan tolong dibuka Wahyu 6 ayat 6. Haleluya. Oke. Nah, firman Tuhan ini berbicara tentang kondisi hari ini, kondisi ekonomi. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini Bapak Ibu Saudaraku berbicara tentang mahalnya harga barang-barang. Ya, kita sudah mulai rasakan akhir Desember lalu. Ini contoh kecil saja. Beras 100 kilo itu masih di grosir masih 104.000. Yang 10 kilo 104.000. Tadi malam belum seminggu kan begitu ya, taruhlah seminggu, udah lompat naiknya, nggak tanggung-tanggung, bukannya 105 atau 106 atau 107, langsung 112. Mereka sengaja enggak, itu udah ada kondisi atau dikondisikan oleh apa namanya yang bisa mengkondisikan dunia ini. Ya, ada kekuatan, ya, ada kekuatan secara global yang sangat mengkondisikan banyak hal hari-hari ini. Itu sudah terjadi seizin Tuhan. Tuhan tidak bermaksud mencobai manusia, tetapi seizin Tuhan terjadi kesulitan demi kesulitan. Ini sedang terjadi. Ini penggenapan firman Tuhan. Kita hidup di hari-hari di mana firman Tuhan sedang digenapi, saudaraku. Haleluya. Tetapi di sini ada jaminan memang, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Ada keadaan yang buruk sedang terjadi di dunia ini di sekitar kita, tapi ada pemeliharaan khusus bagi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri, ada keadaan buruk di sekeliling kita. Tetapi bagi umat Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan, yang takut Tuhan melakukan firman Tuhan, ada pemeliharaan khusus. Haleluya. Ada pemeliharaan. Bagi yang takut, kalau nggak takut nggak, saudaraku. Mari kita lihat fenomena lain, saudara-saudara, ya, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Kita buka dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, saudara. Udah?
2 Timotius 3, bisa lebih cepat. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kita tunggu sampai bisa terbuka. Nanti teruskan ya, ayat 2, ayat 3, 4, 5 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari ini sedang terjadi. Berikutnya manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara perhatikan perilaku orang di rumah saudara. Saudara perhatikan perilaku anak-anak saudara. Asik dengan diri sendiri. Ya, disuruh makan aja, sepertinya nggak dengar. Ini dia sudah dikenal saudara. Saudara perhatikan perilaku saudara ketika saudara pergi makan di luar misalnya. 4 orang makan, 4 orang asik dengan diri sendiri, asik dengan diri sendiri. Ini sudah terjadi, saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ya kan? Mencintai hobinya sendiri, hobinya, kesenangannya di handphone yang lebih penting daripada firman Tuhan, daripada komunikasi dengan sesama. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Memang handphone ini ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya apa? Kemana-mana kita bisa bawa Alkitab. Negatifnya apa? Saat khotbah bisa baca chattingan, seakan-akan baca firman. Nah, itu dia saudara-saudara. Sehingga terbangunlah ego, hidup hanya untuk diri sendiri, hidup untuk kesenangan sendiri. Bertobat kita semua. Yang mau bertobat katakan amin. Haleluya. Menjadi hamba uang, apapun dilakukan orang sekarang, asal dapat uang. Bahkan status hamba Tuhan pun ikut apa? Tiktok yang ikut apa? Itu hanya nonton iklan, dapat poin, dapat uang katanya. Pendeta pun ikut-ikutan. Parah. Ya sudah tahu itu di sekitarnya. Banyak pengikut. Apa itu namanya? Nonton iklan, dapat uang. Roh Mamon begitu menguasai, termasuk yang statusnya anak Tuhan dan anak Tuhan. Nggak tahu di tempat ini adakah seperti itu, Tuhan yang tahu. Mereka akan membuat banyak pembual hari-hari. Kalau saudara hati-hati dalam omongannya, saudara bisa diseret dengan bualan. Banyak grup-grup, apa namanya, grup-grup anak-anak Tuhan. Di situ muncul bualan. Di situ mulai muncul tipuan. Ini pada grup-grup anak Tuhan, saudara. Banyak yang menyombongkan diri. Ya, banyak yang menyombongkan diri hari-hari ini. Kalau sudah sukses, meraih satu sukses tertentu, diapakannya, dibanding-bandingkannya dengan teman yang lain. Deposito aku dia sekian, kau baru sekian, berarti aku lebih hebat. Banyak orang seperti ini. Banyak, tidak semua. Kalau anak Tuhan yang insaf, sadar bahwa itu dari Tuhan, dia tidak akan pernah membandingkan deposito asetnya dengan orang lain. Ada amin saudaraku? Mereka akan menjadi pemfitnah. Inilah sudah terjadi. Ya, pembuli. Dengan adanya medsos ini, gampang kali sekarang membuli karena udah nggak perlu lagi tegang kan, bisa santai sambil tidur-tiduran mengetik kata-kata bulian. Itu sedang terjadi hari-hari ini. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak sulit diatur hari-hari ini. Kalau zaman di sini enggak, anak-anak di sini mudah diatur. Amin. Kalau ada anak-anak yang sulit diatur orang tuanya di zaman ini, bertobat, ya nak, ya, karena orang tua tidak bisa menyelamatkan kau. Kalau misalnya, karena neraka atau surga itu, anak-anak juga diberi pilihan. Jadi anak-anak harus takut Tuhan, harus taat orang tua yang takut Tuhan. Amin. Jangan menggenapi yang tidak baik. Haleluya. Dan tidak tahu berterima kasih. Ini udah capek kami mengalami. Lupa bilang terima kasih sudah lah. Saya bilang namanya istri kita ikhlas kasihnya, nggak dibilang terima kasih sudah lah. Lupa kita nggak bilang. Tapi banyak orang-orang seperti ini hari-hari ini lupa bilang terima kasih. Sedang terjadi.
tidak mempedulikan agama. Banyak nggak peduli agama, saudara-saudara. Banyak, saya yakin banyak orang Kristen ateis terselubung. Saya yakin banyak orang Kristen menjadi ateis terselubung. Tetap Kristen, tapi tak percaya firman. Buktinya kalau kita share firman, nggak ada yang melain. Nggak ada yang melain. Tapi kalau kau share foto selfie, nanti 190 orang melain. Di atas 50 ada 15 nanti yang low media merah. Kalau share postingan makan, postingan jalan-jalan, postingan selfie, banyak lain. Tapi begitu kau sampaikan firman yang tegas dan tajam, kadang cuma 2 orang tuh ateis terselubung, saya katakan di orang seperti itu. Beragama dia, tapi nggak percaya firman. Kalau nggak percaya firman, sama dengan nggak percaya Tuhan. Kan begitu, saudara. Banyak itu nggak peduli agama. Enak kali dia mau kritik. Ya kan? Kritiknya apa? Ada. Katanya, kau bagi mana aja kau, katanya. Lakukanlah, katanya. Nah, begitu. Ya kita lakukan memang. Kita berjuang melakukan firman yang kita bagikan ini. Bukan hanya membagikan, kita memang berjuang melakukannya. Kasih kita berjuang melakukan kasih. Tapi itulah kritik yang didapati oleh orang-orang yang membagikan firman. Kritikan dari orang-orang Kristen ateis. Banyak saudara-saudara. Itu bisa jadi dia datang ke gereja, tapi banyak itu nggak datang ke gereja. Kristen ateis. Haleluya. Nggak peduli agama, nggak peduli Tuhan. Hanya peduli soal hidup. Hari ini soal hidup. Bagaimana cucuku cicitku nanti soal hidup di bumi ini. Padahal bumi itu udah mau selesai kan bumi ini. Bumi yang sekarang yang masuk ke bumi masih tetap sih 1000 tahun, masih bumi yang sama. Tapi pura-pura dari baru diberikan Tuhan masuk kerajaan 1000 tahun. Banyak orang hanya berpikir seperti itu sehingga tidak peduli agama. Coba berikutnya ayat 4. Tolong. Ya, oke. Suka mengkhianat. Suka mengkhianat, saudara-saudara. Ya. Ini sedang rame-rame yang terjadi hari-hari ini. Suka mengkhianat. Dan anehnya Bapak Saudara, banyak manusia hari-hari ini mati rasa dia, tapi kan udah gak ada perasaan nih. Banyak sebenarnya. Tapi gampang sensi. Kan bingung kan? Mati rasa, tapi waktu yang sama gampang sensi juga, gampang baperan. Itulah hari-hari ini. Berpotensi menjadi pengkhianat orang-orang seperti itu. Gampang kali sekarang orang sensi. Kita ngomong menyampaikan yang positif, tapi dilihat dari segi positif negatif. Sensi, baper. Bagaimana mengatasi itu? Dipimpin roh, hidup sesuai firman itu saja. Kalau tak dipimpin roh, nggak sesuai firman, maka gampang sensi. Dia akan dipimpin oleh daging. Tidak berpikir panjang. Ini banyak kali orang berpikir pendek. Cerai, ada juga gitu. Coba, udah bagus-bagus bisa melakukan cerai katanya. Gampang kali bilang cerai. Nggak pikir panjang. Dia pikir cerai itu gampang. Dia pikir cerai itu enak. Nggak enak. Masalah baru muncul. Jangan berpikir pendek, kita. Ya, harus berpikir panjang. Amin, saudaraku. Haleluya. Banyak itu. Ngomong aja pendek. Apa namanya? Harusnya pendek. Gampang tensi, gampang marah, gampang sensi. Nggak dipimpin roh, itu saja. Nggak dipimpin roh, nggak otak lo kepada roh. Dipimpin daging, masih mengizinkan dagingnya berkobar-kobar. Seharusnya biarlah menyala-nyala, harusnya itu, tapi juga ini biarlah emosi itu menyala-nyala, layanilah setan. Hati-hati saudara, amin. Harus roh kita yang menyala-nyala, jangan emosi kita yang menyala-nyala, jangan daging kita yang menyala-nyala. Jika tidak, apa tidak layak melayani Tuhan. Haleluya. Jadi mari jangan berpikir pendek, berpikir panjanglah. Serahkan emosimu ke
berlagak tahu. Nah, inilah ciri-ciri manusia hari-hari, berlagak tahu, sok tahu, saudara. Termasuk banyak juga pengkhotbah instan, ya kan? Hanya karena uangnya banyak, hanya karena pekerjaannya bagus, diangkat jadi penatua kan, jadi apa kan? Dan dikasih khotbah hanya mengandalkan Google. Orang yang sudah belajar 3,5 tahun, 5 tahun bisa dianggurin. Terjadi hari-hari ini. Sok tahu namanya. Kalau cuma copy paste khotbah orang, tidak tawalani, itu sok tahu. Itu banyak juga di dalam gereja, di luar gereja pun banyak yang sok tahu. Kan jadi ahli sekarang semua. Jago semua sekarang. Seakan-akan dia pakarnya, dia penemu daripada pengetahuan, padahal cuma mengandalkan Mr. Google. Kan gitu terjadi hari-hari ini, saudara. Lihatlah sekitarmu. Pintar semua orang. Kapan dia belajar ini? Dalam hati saya. Haleluya. Kita mau bercermin dari firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, supaya kita tidak mengikuti melakukan hal yang salah dilakukan oleh orang lain. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti panasnya emosi, panasnya hati daripada menuruti pimpinan roh. Ini kita harus hati-hati, ya, harus ekstra hati-hati, saudara-saudara. Jika tidak, keadaan yang lebih parah akan menimpa saudara. Jika saudara mengizinkan hawa nafsu yang mengendalikan, yang merasuk saudara. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah hidup di hari-hari terakhir. Mari kita menjadi gadis yang bijaksana. Ayat terakhir buka dari Matius 25, ya, Matius 25. Haleluya. Haleluya, haleluya. Matius 25 tentang gadis, ya, bijaksana. Matius 25, silakan mulai dari sana. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengupas sedikit Matius 25 ini, saya ingin mengingatkan kita begini, saudaraku, bahwa kita ini semua adalah mempelai Kristus. Mau anak-anak, mau bapak-bapak, mau mama-mama, anak lajang, semua kita adalah calon mempelai Kristus. Amin. Gereja Tuhan adalah mempelai Kristus. Bangsa Israel enggak. Bangsa Israel enggak. Gerejalah mempelai Kristus. Semuakah orang Kristen mempelai? Tidak pula. Tidak semua memenuhi syarat menjadi mempelai. Pastikan hari ini engkau memenuhi syarat menjadi mempelai. Menjadi mempelai harus dewasa. Kalau masih bau kencur, masih ngisap dot, saudaraku, kalau saudara masih kekanak-kanakan, tak mungkin dikawini. Saudara, kalau kekanak-kanakan imanmu, tak mungkin kau ikut kawin, menikah. Sudah apa dulu aja? Cukup, apa? Ini serius, saudara-saudara. Pastikan engkau dewasa. Mau anak-anak, dewasa lah rohani. Amin. Harus dewasa rohani, jangan kekanak-kanakan lagi, saudara-saudara. Kalau enggak cocok, orang masih kau kencur, orang masih masih medot, nggak mungkin ikut menikah. Gereja, tujuan akhir daripada gereja, saya katakan sekali lagi, mulai dari abad pertama sampai abad terakhir kita ini adalah menikah dengan Kristus, menjadi mempelai. Itu tujuan gereja, kan yang lain. Tujuan saudara menjadi Kristen adalah menjadi mempelai. Tujuan saudara menjadi Kristen bukan supaya harta banyak. Tujuan saudara menjadi Kristen bukan supaya sukses. Itu hanya bonus. Tak boleh sukses. Itu bukan urusan Tuhan. Bukan itu penting bagi Tuhan. Sukses itu bagi Tuhan oke saja, fine saja. Tapi bukan itu tujuan. Saudara diberkati berlimpah, Tuhan enggak.
nggak masalah. Itu nggak masalah. Yang masalah sama Tuhan adalah saudara harus menjadi mempelai. Itu masalah Tuhan. Itu masalah kita. Haleluya. Itu tujuan gereja. Jangan salah saudara. Menjadi Kristus pada diberkati itu bonus. Dan berkat itu tinggal di bumi. Tujuan saudara dan saya menjadi Kristen harus menjadi mempelai. Menjadi mempelai harus dewasa. Tinggalkan kekanak-kanakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tinggalkan kekanak-kanakan. Gampang tersinggung, nampang, ngambek, negatif, tinggi, prasangka buruk, dan lain sebagainya. Tinggalkan semuanya. Masa seorang hamba Tuhan baru saja beda pendapat tentang pengetahuan begitu masuk doa, nggak doa dia, kita udah doa, dia berjumpa Tuhan bertahun-tahun, bisa bulan nggak ikut, nggak dewasa, nggak cocok jadi mempelai. Apa yang tidak dewasa dalam kehidupan saudara? Ingat, cek hidupnya masing-masing. Apa yang belum dewasa dalam hidup hari ini? Tanggalkan kekanak-kanakan supaya layak menjadi mempelai Kristus. Saya bacakan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai. Ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Saya berdoa semua kita yang ada di ruangan ini dan yang mendengarkan ibadah ini adalah 5 gadis bijaksana. Ya, saya berdoa kita masuk di dalam 5 gadis yang bijaksana. Berikutnya 3, saudaraku. Haleluya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ini ciri-ciri gadis yang bodoh, ciri-ciri orang Kristen merasa dirinya calon mempelai tapi gak ada urapan. Karena jarang beribadah, jarang menyembah, kalau beribadah, kalau berdoa terpaksa. Gak ada urapan. Pasti akan gampang marah orang-orang seperti ini. Gampang mengendalikan diri. Terpaksa dia berdoa, terpaksa dia menyembah Tuhan, terpaksa dia bersekutu. Gak ada urapan, tak kuat dia. Haleluya. Itulah ciri-ciri gadis yang bodoh, calon mempelai yang bodoh itu, saudara-saudara. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-bulinya. Saudara dan saya harus tetap kuat hubungannya dengan Tuhan, harus suka menyembah, suka berdoa, suka bersekutu, tambah suka, tambah banyak berdoa hari-hari ini supaya pelitamu penuh dengan minyak urapan. Yang kau katakan amin. Jika tidak lambai, kata anak mereka, layanan lambai. Serius Bapak Saudara. Kalau nggak betul-betul rindu bersekutu, menyembah Tuhan, baca firman, berdoa, lambai, gak ada kekuatan. Haleluya. Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Karena Kristus belum, karena pengangkatan belum terjadi juga, kita semua kelelahan, semua lelah. Gadis bijaksana, gadis bodoh juga. Orang Kristen bodoh, orang Kristen bijaksana, sama-sama lelah. Ayat 6 apa dikatakan? Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ayat 7. Artinya pas enak-enaknya tidur, pengangkatan terjadi, saudara-saudara. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Karena keadaan sudah kepepet semua mendadak memperbaiki kerohaniannya. Hari-hari ini hati yang bijaksana, janganlah mendadak memperbaiki kerohanianmu. Amin. Tata mulai sekarang, bangun mulai sekarang orang. Jangan mendadak. Kalau mendadak biasanya nggak matang dia kerohaniannya. Karbitan. Nah ini mendadak. Tapi kalau yang sudah siap dia, biar ada kadar mendadak, dia tetap kuat, dia tetap standby dia, tetap prepare dia. Ayat 8. Haleluya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Gadis yang bodoh, orang Kristen akan sibuk mencari sana sini, sibuk tanya sana sini, sibuk minta tumpangan urapan, tumpangan tangan supaya diurapi, kepepet, udah gak siap saudara-saudara pada itu. Iya kan? Ini ciri-ciri gadis yang bodoh, saudaraku. Berikutnya saudaraku, ayat 9. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu berkata, tidak, nanti tidak cukup untuk kamu dan untuk kami. Lebih baik kamu pergi menjual kepada penjual minyak dan beli di situ.
Sekarang uruslah kerohanianmu. Kata orang Kristen yang bijaksana ini, urus kerohanianmu. Bangunlah imanmu, bangunlah bersembahmu katanya. Tapi apa yang terjadi? Ayat 10. Ya kan? Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, waktu orang Kristen bodoh ini, pemalas ini sedang berjuang membangun imannya, udah telat. Enggak dari kemarin-kemarin dibangunnya imannya, enggak dari kemarin-kemarin dia minta urapan dari Tuhan, enggak dari kemarin-kemarin dia bertekun membaca Alkitab. Setelah keadaan genting baru dia kepepet dan telat, saudara. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai, terjadilah pengangkatan, saudara, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Apa katanya? 12, saudaraku. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun waktunya, saatnya. Saudara-saudara, lewat renungan kita hari ini, biarlah kita menjadi bijaksana. Amin, saudaraku. Jaga hatimu dengan segenap kewaspadaan. Jaga pikiranmu, ya, supaya dipimpin oleh firman. Haleluya. Jangan dipimpin oleh dunia, jangan dipimpin oleh yang lain. Jaga ucapanmu. Itu orang bijaksana. Menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga hati, menjaga tindakan, menjaga hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Supaya saudara dan saya menjadi bilangan gadis yang bijaksana yang ikut masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan sejenak. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Haleluya. Saudara fokus kepada Tuhan. Sembari saudara merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan yang saudara dengarkan hari ini. Semua demi kebaikan saudara, semua demi kekekalan saudara, ya. Bukannya sekedar demi masa depanmu, tidak, demi kekekalanmu. Haleluya, haleluya. Fokus pada Tuhan. Haleluya. Jesus. Sembari kita akan mengangkat penyembahan ini kepada Tuhan, saudara fokus pada Tuhan, saudara renungkan firman Tuhan dan firman Tuhan. Lalu saja musiknya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Bisa